semua, kembali lagi bersama saya Adini di Random Podcast. Dan tamu kita kali ini adalah OSIS SMK Negeri 1 Sumarorong. Halo Pak, halo Kak. Halo Rini. Baik. Baik. Rini, bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik. Kita sapa-sapa dulu ke penonton. Halo. Perkenalkan, saya Martinus Potonan, pembina OSIS SMK 1 Sumarorong. Dan perkenalkan, nama saya Aigel Gustava Namba. Saya selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sumarorong. Saat ini kan kita sudah berada di akhir periode kepengurusan OSIS tahun 2023-2024. Dan program-program apa saja yang sudah dijalankan sepanjang kepengurusan? Untuk program kerja OSIS yang sudah terjalankan beberapa bidang. Yang pertama, bidang kerohanian, di mana di bidang kerohanian ini dari setiap agama mengadakan suatu ibadah rutin. Contohnya seperti agama Kristen rutin mengadakan ibadah setiap hari Jumat. Kemudian ada bidang seni dan olahraga, di mana di setiap akhir semester atau hari-hari besar, kami selaku pengurus OSIS mengadakan lomba atau perseni bagi semua siswa untuk meningkatkan prestasinya. Dan untuk bidang bela negara, di mana berfungsi sebagai pengatur acara. Jadi dia sebagai petugas untuk menyiapkan upacara setiap hari Senin. Dan menjelang akhir jabatan, apa yang akan dilakukan? Di akhir jabatan kami selaku pengurus OSIS, kami ingin fokuskan untuk memberikan motivasi yang baik pada adik-adik kami kelas 11 ke 12 agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang cerdas, dan bisa menjadi contoh yang baik dan menjadikan OSIS untuk lebih baik lagi. Dan untuk sosialisasi bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sendiri. Ya. Untuk tahun ini kita adakan pemilihan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, terinspirasi dari pemilihan Pileg dan juga Pilpres untuk tahun ini ya. Nanti kita buatkan TPS juga di sini. Kita buat satu TPS. Kemudian ada beberapa petugas di dalam TPS. Ya, semacam KPPS lah begitu. Iya. Ada yang satu untuk tempat registrasi untuk pemilih, kemudian sudah itu ambil surat suara, kemudian kita siapkan juga satu bilik suara untuk tempat coblos. Kemudian surat suara yang sudah dicoblos akan dibawa ke kotak suara. Setelah itu para pemilih ini akan mencobloskan jarinya ke tinta. Ya, sama dengan pemilu kemarin-kemarin. Wah. Iya. Dan untuk tempat pendaftarannya sendiri? Ya, untuk pendaftaran kita kan sudah ada forum OSIS ya. Jadi kita akan gunakan untuk pendaftaran itu mulai hari ini sampai tanggal 22 Februari. Mari. Iya, betul. Oh. Dan untuk penetapan calon? Iya, selanjutnya setelah pendaftaran itu penetapan calon tanggal 23. Setelah penetapan calon, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan visi misi ya dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Lalu untuk kampanye calon ketua dan wakil ketua OSIS itu bagaimana? Iya, sama juga pemilihan legislatif presiden kita kasih waktu untuk kampanye ya.
Jadi kita kasih waktu 3 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 29 Februari. Tidak pakai uang. Ya, Dan untuk pemilihannya, pemilihan. Kita kasih 1 hari, hari Jumat tanggal 1 Maret. Setelah pemilihan, itu akan dilanjutkan dengan pelantikan. Ya, pelantikan untuk pengurus OSIS yang baru, kita rencanakan tanggal 18 Maret. lalu harapan untuk pengganti OSIS atau harapan untuk OSIS ke depan, mulai dari Pak Guru dulu deh. Oh iya. Untuk OSIS, pengurus OSIS tahun 2024-2025 ya, kita berharap harus benar-benar yang bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya. Kemudian juga harus menjadi contoh, harus menjadi teladan untuk siswa-siswi yang lain. Selanjutnya harus disiplin. Nah, ini yang penting. Karena biasa di sekolah kita, tiap hari itu apel. Apel pagi jam 7.15. Jadi sebelum jam 7.15, pengurus OSIS itu sudah harus standby di sekolah untuk mengatur apel pagi. Selanjutnya harus bekerja keras. Iya. Dan manfaat yang diterima selama masa jabatan 1 periode ini, Kak? Untuk manfaat yang saya dapatkan selama menjabat sebagai ketua OSIS, yang pertama dapat melatih kepercayaan diri, yang kedua melatih kepemimpinan, yang tiga meningkatkan kedisiplinan, dan paling melatih kesabaran. Betul, karena banyak ya yang Ya. susah diatur. Apalagi di arisan, ketika saya mengatur teman-teman atau siswa, yang paling banyak kita butuhkan di situ adalah kesabaran. Betul. Kesabaran kita. Dan lalu untuk yang terakhir, harapan atau pesan untuk pengurus OSIS ke depan, mulai dari Pak Guru dulu. Untuk pengurus OSIS yang baru, yang pertama itu harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diemban, yang telah dipercayakan kepadanya. Kemudian yang kedua, harus disiplin. Ya, kita tahu di sekolah kita, tiap pagi dan siang ada apelnya, ya. Jadi apelnya itu jam 7.15. Jadi untuk pengurus OSIS harus sudah standby di sekolah sebelum jam itu. Paling tidak jam 7 sudah di sekolah. Kemudian juga harus bekerja keras. Iya, karena ada beberapa kegiatan kita yang memang membutuhkan tenaga-tenaga yang ekstra di situ ya, seperti itu. Dan untuk Kak Igel sendiri, harapan atau pesan untuk pengurus OSIS ke depannya? Pesan atau harapan yang saya berikan kepada calon pengurus OSIS yang baru, saya berharap apa yang menjadi tanggung jawab kita harus jalankan dengan sebaik mungkin. Dan tanamkan di dalam hati kita, menjadi seorang pemimpin itu harus banyak menerima risiko. Mungkin terima kasih untuk saran dan motivasinya Pak Guru dan juga Kak Igel, dan terima kasih untuk Sama-sama, Din. ya Pak, informasi mengenai OSIS. Dan untuk Kak Igel terima kasih selama 1 tahun ini sudah sabar menghadapi berbagai karakter siswa yang kadang di luar nalar ya. Dan mungkin sekian bincang-bincang kita. Terima kasih atas waktunya Pak dan juga Kak Igel. Terima kasih untuk kru yang bertugas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. See you.